Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kali sampaikan informasi berkaitan dengan proses penerimaan peserta didik baru SMK Negeri 1 Songkom tahun pelajaran 2022-2023. Perlu kami sampaikan di awal untuk semua calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Songkom bahwa daya tampung untuk SMK Negeri 1 Songkom di tahun pelajaran 2022-2023 adalah kami membuka dua program keahlian, yaitu teknik otomotif dengan konsentrasi teknik sepeda motor, itu ada di Rombel atau 8 siswa. Kemudian yang kedua program keahlian teknik komputer jaringan dan telekomunikasi dengan konsentrasi teknik komputer jaringan, itu ada 3 Rombel juga 108 siswa pendidik. Saat ini kami punya dua program keahlian, dua konsentrasi, di mana dua konsentrasi ini alhamdulillah dari di tingkat Kabupaten Brebes kemarin lomba kompetisi siswa untuk TKJ juara 2 tahun 2022, kemudian yang TSM ini juara 1 dan mewakili Kabupaten Brebes maju di tingkat provinsi, alhamdulillah kemarin naik juara ketiga. Kemudian dua jurusan ini kami juga sudah terlisensi oleh BNSP terkait dengan LSPP 1 atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama. Jadi kami sudah terlisensi di dua skema untuk TKJ dan TSM. Kemudian untuk teaching factory kami juga sudah melaunching produk dan memasarkan produk berupa all-in-one PC dan netbook atau laptop dengan merek Netshop Negeri 1 Songkom. Kemudian untuk menguatkan lembaga, kami juga sudah melakukan MOU dengan beberapa mitra studi, antara lain PT Supertone Jakarta ini dengan produk SPG untuk menguatkan teaching factory kami. Kemudian dengan PT Sentra Trada Indostation, yaitu pemilik outlet Indomobil Indostation, pengisi bahan bakar Exxon Mobil dan perbaikan sepeda motor bengkel. Yang terbaru di bulan Juni ini kami juga sudah melakukan MOU dengan perusahaan plat merah di bawah anak perusahaannya PLN, yaitu Icon Plus, untuk menguatkan jurusan TKJ. Nah, ini alur pendaftaran PPDB di tahun 2022 ini. Pertama adalah tanggal 10 Juni, ini adalah proses pengumuman atau informasi mengenai PDB di SMK 1 Songkom. Ini sudah kami lakukan lewat medsos, lewat media cetak, brosur dan lain-lain. Kemudian di tanggal 15 ini anakku yang berminat untuk melanjutkan studi di SMK 1 Songkom, tanggal 15 Juni ini nanti akan dimulai proses pengajuan akun dan verifikasi berkas. Maka silakan anak-anakku nanti bisa datang ke sekolah untuk melakukan verifikasi berkas dan pengajuan akun. Kalau yang masih kebingungan, nanti di sekolah akan dibantu oleh sekolah di tanggal 15 sampai tanggal 28 Juni. Kemudian tahap berikutnya adalah di tanggal 29 Juni, ini nanti adalah proses pendaftaran dan pemilihan jurusan. Jadi anak-anakku yang sudah mengajukan akun dan memverifikasi berkas tanggal 15 sampai tanggal 28 Juni ini, selanjutnya tanggal 29 adalah mendaftar untuk memilih jurusan yang ada di SMK 1 Songkom sampai tanggal 1 Juli. Setelah itu proses berikutnya adalah pengumuman hasil, penetapan hasil ini tanggal 4 Juli dan daftar ulang tanggal 4 sampai 7 Juli. Kemudian mulai masuk tahun pelajaran baru tanggal 11 Juli 2022. Ya, ini jalur pendaftaran di SMK Negeri 1 Songkom ada 3 jalur, yaitu jalur afirmasi yang terdiri dari siswa miskin, anak yatim piatu, anak pati dan anak nakes, ini 15% kuotanya. Kemudian jalur jarak terdekat ini 10% dan jalur prestasi adalah 7,%. Ini pembagiannya anak-anakku. Bagiannya ini seperti ini. Jadi jalur prestasi 7,% ini dari nilai raport kejuaraan. Domisili terdekat yang dihitung dari titik koordinat sekolah ke rumah ini 10%. Kemudian afirmasi 15%, pembagiannya adalah anak yatim piatu 2% kuotanya, anak pati 2% kuotanya, dan anak nakes yang mengalami COVID 3%, serta siswa miskin 8% dari daya tampung. Nah, kemudian nilai akreditasi di SMP atau MTS tempat kalian sekolah dulu ini juga akan diperhitungkan di penentuan nilai akhir untuk proses PDB, di mana nilai akreditasi A nanti nilai akhirnya nilai rapotnya akan dikalikan 1, kemudian nilai akreditasi B SMP maka akan dikalikan 0,9 nilai rapot kalian,
kemudian C 0,8 dan tidak terakreditasi 0,7. Nah, pastikan anak-anakku calon peserta didik baru ini kalian sudah memperoleh surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5 sesuai dengan form ini ya, di mana tanggal penerbitannya adalah lulusan. Pastikan SMP atau MTS kalian sudah menerbitkan surat keterangan nilai rapot seperti form ini, jadi sama dengan form ini. Nah, ini perhitungan nilai kejuaraan anak-anakku. Jadi kejuaraan yang diperhitungkan di PPDB tahun ini adalah untuk kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang. Yang dimaksud kejuaraan berjenjang adalah kejuaraan yang diperoleh secara bertahap, bertingkat. Jadi diseleksi di tingkat kecamatan ada, di tingkat kabupaten ada, di tingkat provinsi ada, di tingkat nasional ada. Jadi ada jenjangnya, bahkan sampai tingkat internasional. Misalnya Popda itu kan berjenjang, di tingkat kabupaten ada, nanti kalau menang di kabupaten maju ke tingkat nasional, provinsi dan tingkat nasional. Yang tidak berjenjang, yang misalkan saja adalah kejuaraan atau lomba-lomba yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga pendidikan. Misalkan perguruan tinggi mengadakan lomba cerdas cermat, itu kan nggak ada jenjangnya, karena tidak ada kelanjutannya. Itu ya contohnya itu. Maka ini poin-poin tambahannya anak-anakku cermati. Nah, kemudian alur daftarannya ini anak-anakku. Pertama adalah kalian menyiapkan berkas dulu, persyaratan. Berkas-berkasnya adalah yang akan kami sampaikan. Ya. Kemudian setelah menyiapkan berkas sudah siap semua, kemudian mengakses laman situs PPDB online di ppdb.jatengprof.go.id. Setelah mengakses ini, kemudian akan mengisi formulir pengajuan akun, di mana untuk mengisi formulir pengajuan akun ini harus login dulu. Loginnya menggunakan NISN. Passwordnya juga NISN, usernya NISN, passwordnya NISN. Kemudian mengisi ajuan akun, ya, melakukan aktivasi. Setelah itu mengunggah seluruh persyaratan dokumen dari mulai keterangan raport, SKL, KK, KTP, piagam kejuaraan bagi yang punya ya. Kemudian setelah itu lakukan verifikasi berkas di sekolah terdekat. Jadi kalau kalian mendaftar di SMK Negeri Songkom, maka kami sarankan silakan datang ke SMK Negeri Songkom untuk melakukan verifikasi berkas, mencocokkan apakah berkas-berkas yang kalian upload itu sama dengan dokumen fisiknya. Termasuk ketika kalian kesulitan dalam upload dokumen, maka bisa silakan datang ke SMK Negeri 1 Songkom. Kemudian ini dilakukan di tanggal 15 sampai tanggal 28 Juni anak-anakku ya. Kemudian di tanggal 29 ini mulai melakukan pemilihan sekolah dan memilih jurusan. Pilihan pertama TKJ, pilihan kedua TPSM atau sebaliknya, pilihan pertama TPSM, pilihan kedua TKJ. Di tanggal 29 sampai tanggal 1 Juli. Kemudian setelah itu pastikan kalian sudah mencetak tanda bukti pendaftaran. Dan yang selanjutnya silakan dipantau terus web ppdb.jatengprof.go.id untuk lihat apakah nama kalian masih ada apa tidak di kuota itu, ya, masih tercantum apa tidak, karena untuk memastikan bahwa kalian nanti pada saat pengumuman itu aman, kondisinya aman gitu ya. Ya. Ini proses pilihan pendaftaran di SMK Negeri Songkom ya. Jadi kalian bisa memilih di dua kompetensi kalian atau program kalian dan bisa memilih di dua sekolah. Jadi misalkan pilihan pertama jurusan TPSM, pilihan kedua jurusan TKJ atau sebaliknya. Pilihan pertama sekolah SMK Songkom, pilihan keduanya mungkin di sekolah lain, silakan, tidak masalah ya. Dan proses pemindahan jurusan, mengganti jurusan itu dilakukan atau mengganti sekolah dilakukan di rentang tanggal pendaftaran, tanggal 29 Juni sampai 1 Juli. Jadi misalkan kalian awalnya milih jurusan TKJ pilihan pertama, kemudian hari berikutnya berubah pikiran mau dirubah ke pilihan pertama TPSM, ya silakan. Selama di tanggal 29 Juni sampai 1 Juli itu masih bisa dilakukan. Nah ini ya. Kemudian kalau misalkan mau pindah jenjang, mau pindah sekolah, jadi dari SMA ke SMK atau sebaliknya dari SMK ke SMA, maka prosedurnya adalah harus membatalkan pendaftaran di sekolah asalnya. Awalnya dari SMK misalkan, maka dibatalkan dulu baru kemudian daftar di SMA atau sebaliknya. Kemudian untuk penilaiannya, anakku ini di SMK, nilai akhir nanti yang akan diumumkan sebagai calon didik baru di SMK Negeri Songkom adalah diperoleh dengan nilai raport, rata-rata raport ya, dikalikan dengan nilai akreditasi. Jadi kalau SMP kalian akreditasinya B, maka nilai rapotnya berapa rata-ratanya dikali dengan 0,9 tambah dengan kejuaraan kalau punya.
dan seterusnya. Kemudian dokumen yang harus disiapkan apa saja? Ini buku raport SMP derajat, kemudian surat keterangan nilai raport 1-5 yang tadi disampaikan formnya, kemudian ijazah atau surat keterangan lulus SKL yang akan diupload, surat keterangan raport, ijazah atau SKL, kemudian akte kelahiran dan kartu keluarganya akan diupload. Kemudian piagam prestasi bagi yang memiliki kejuaraan. Kemudian jika dari keluarga miskin maka harus melampirkan fotokopi KIP ya, yang memiliki menunjukkan KIP, atau bisa juga dari daftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Kemudian yang berikutnya adalah kalian akan mengisi surat pernyataan kesehatan. Mana surat pernyataan kesehatan ini redaksinya ada di web sekolah, bisa di-download, kemudian diisi dan diunggah ulang. Ini menyatakan kesehatan kalian, karena ini penting di SMK anak-anakku. Kemudian ini situsnya yang bisa kalian akses nanti pada tanggal 15 Juni di ppdb.jatengprof.go.id. Ini tampilannya anakku, tampilan situsnya. Jika kalian mendaftar di SMK, maka ada 3 jalur, ada 3 pilihan, afirmasi, prestasi, atau topik terdekat. Nah, silakan sesuaikan dengan apa yang mungkin bisa kalian masuki. Kalau jaraknya jauh dari sekolah, kemudian bukan siswa miskin, maka pilihlah prestasi. Nah, ini tampilan webnya anak-anakku seperti ini ya nanti. Nah, ini alurnya anak-anakku, alur pendaftarannya dimulai melakukan ajuan akun di tanggal 15 ini anak-anakku. Kemudian mengisi data diri, login menggunakan NISN, passwordnya NISN. Kemudian cetak bukti ajuan akun. Setelah itu kemudian datang ke operator sekolah untuk melakukan verifikasi berkas. Ya. Kemudian cek verifikasi akunnya sudah betul apa tidak, kemudian baru aktivasi. Nah, aktivasi akun ini di tanggal 29 ya. Kemudian login menggunakan akun yang sudah diaktifasi tadi. Kemudian untuk milih sekolah atau milih jurusan ini tanggal 29 sampai tanggal 1 Juli. Kemudian selalu memantau hasil anakku, memantau hasil ya. Setelah itu pantau hasil apakah nama kalian masih dalam kuota PPDB di SMK Songkom. Ini alur-alurnya anakku ya. Jadi dari mulai ini tanggal 15 sampai tanggal 28 ini sampai sini. Kemudian aktivasi akun sampai pilih sekolah ini tanggal 29 nanti anak-anakku ya, dan pemantau hasil tanggal 29 tanggal 1. Yang endingnya nanti di tanggal 4 pengumuman. Demikian anak-anakku, ini informasi terkait dengan PPDB di SMK Negeri Songkom. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.